Halo semua, bagaimana kabar Anda hari ini kawan? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Beberapa hari ini, apakah saudara sering menang main catur, setelah Anda bersahabat dengan Master Catur Indonesia? Apakah sebaliknya Anda sering mengalami kekalahan? Coba berikan komentar Anda, opening yang mungkin sulit Anda bobol, mudah-mudahan sedikitnya saya bisa membantu. Karena itu, menjadi prioritas saya yang paling utama. Terus terang, saya tidak terima jika didikan saya mengalami kekalahan di sana. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sebagai contoh, pion E4, hitam menawarkan D6, diawali perkenalan jurus break defense. Jika Anda bermain sebagai hitam, cenderung pemain putih lebih dominan menekan posisi hitam. Justru, terjadi kata sebaliknya, hitam lebih dominan, menunggu situasi untuk melakukan serangan balik. Putih harus dapat deskripsikan, kalau ke depan hitam akan bermain fianchetto, itu pemikiran secara logis. Hitam tidak akan mungkin terburu-buru mendorong pion ke E5, dan C4, untuk memaksa membuka permainan, dalam secepatnya. Dia akan kehilangan kendali, hak rokade setelah terjadi pertukaran menteri. Biar kita jelaskan sambil berjalan, dalam video ini, langkah umum dari hitam kuda F6, dan sebaliknya Anda tidak mungkin juga mendorong pion ke E5, menyerang kuda, kata sebaliknya yang akan terjadi. Tentu dengan kuda C3, mensupport pion E4, G6, membuka jalannya gajah fianchetto, seperti yang sering saya katakan kepada Anda. Fianchetto kemungkinan kita memiliki peluang besar, untuk bermain di sepanjang file H. Namun, mungkin bukan saatnya, melihat situasi yang akan terjadi ke depan, terutama kita harus memperhatikan pusat, ada 4 jawaban yang menentukan cara kita berpikir. Di sini kita mencoba F4, gajah G7, membuka peluang rokade. Bangunan posisi ini pernah terjadi saat Bobby Fischer melawan Boris Spassky mantan juara dunia ke-10. Di mana Bobby Fischer sebagai putih pada saat itu, memilih kuda F, mengontrol pusat. Dan Boris Spassky melakukan rokade, disusul Boris Spassky membuka permainan dengan C5. Setelah Bobby Fischer menerima penawaran dari Boris Spassky, Fischer langsung mengamankan raja, dan hasilnya berujung remis, dengan langkah-langkah misterius. Kita coba menetralisir di sini, menanti jawaban dari hitam pion ke C5. Sebagai tema pelajaran kita hari ini, di sini kita coba gajah D3 terlebih dahulu. Tujuannya mengontrol pusat, mengantisipasi hitam kembali bermain dengan double fianchetto. Kita lanjutkan rokade, kuda F3. Yang kita antisipasi di sini, kenapa gajah terlebih dahulu melangkah, untuk mengontrol jika hitam melanjutkan kuda ke C6, atau kuda ke D7, menandakan kalau hitam akan bermain double fianchetto. Mari kita kesampingkan ini, sementara, kita coba pilihan langkah transposisi, partai Bobby Fischer dan Boris Spassky, dengan jawaban pion C5, tujuan membuka permainan, tentu langkah diwajibkan dari kita menerima pion hitam. Kalau kita analisis di sini, setelah terjadi langkah transposisi, di mana sebuah kelalaian dari Bobby Fischer, langsung melakukan rokade, emang langkah itu masih didukung dalam sebuah prinsip. Namun, terjadi kewalahan, setelah gajah fianchetto Boris Spassky terbuka, menguasai lapangan permainan. Coba kita menunda untuk melakukan rokade, terlebih dahulu mendorong pion, dalilnya kita mengunci ruang pergerakan gajah fianchetto hitam. Namun, belum berhenti di situ, ada 3 jawaban yang perlu Anda antisipasi di sini. Pertama kita periksa jawaban dari hitam kuda D5, dan kita menerima tawaran hitam. Dalilnya sekarang menteri hitam, kita jadikan sebuah tameng, langkah penting menteri E2, ingin mendukung gajah ke E4, memposisikan gajah di tempat yang lebih luas. Sekarang hitam berada dalam situasi yang memerlukan kalkulasi tinggi, di mana langkah terbaik hitam gajah ke F5, memaksa untuk menghilangkan gajah terang kita. Itu jalan satu-satunya dari hitam, agar bisa mendapatkan langkah keseimbangan. Namun, jangankan untuk kelas menengah, bahkan sampai pada titik level Grandmaster, hanya nominal sedikit yang dapat melihat langkah itu. Saya mohon maaf, jika saya salah, coba berikan komentar Anda. Apakah Anda juga bisa menemukan langkah tersebut, pada titik ini? Emang terlihat sederhana, walaupun di sini kita berkata kuda C6, sebagai langkah yang umum. Namun, badai besar mulai terlihat, setelah gajah menyerang menteri, memaksa menteri harus melangkah, dan disusul perkembangan perwira tempo menekan pion. Hitam tidak mungkin mensupport pion dengan B6, karena kuda dia akan jatuh.
Mungkin hitam masih bisa nego tipis. Menteri ke B6, melindungi pion di mana berbalik menyerang pion B. Namun, setelah ancaman mendorong pion ke B4, mungkin di sini hitam tidak tinggal diam. Dengan jawaban gajah mengunci kuda, mempersulit situasi pergerakan menteri. Namun, hal itu tetap saja B4. Setelah kita mengambil pion C5, selain kita unggul satu pion, ke depan kita akan bermain di sisi menteri, karena kedua gajah dan pion di sayap menteri telah mendukung situasi. Walaupun kita berkata terlebih dahulu menangkap kuda, suasana juga tidak bisa diubah, kita bermain mendoprak sayap menteri. Setelah menteri dipaksa melangkah, bisa saja Anda menangkap pion C5, juga akan membuat keuntungan besar bagi kita. Situasi semakin sulit jika Anda bermain tempo, dengan mendorong pion ke B5, menyerang kuda, setelah kuda melangkah ke D8, karena kalau kuda pindah ke A5, kuda itu akan terpojok, rokade, kuda E6, benteng ke D8, ingin mengontrol jalur terbuka, terus pion A, maju, menandakan kalau kita akan bertempur penuh melalui sayap menteri, walaupun ada untuk sementara ini, pion B6, setelah pertukaran pion, emang hitam dapat mencegah dorongan pion, namun di sisi yang lain membuka fail A. Situasi semakin sulit, setelah gajah C6, emang sekarang hitam berada dalam situasi serba salah. Contoh, jika F6, akan membuka jalan bagi gajah terang, ini akan menciptakan petak lemah bagi hitam sendiri. Nah, walaupun hitam mencoba mencari dalil seperti H5, G6, menghubungkan rantai pion. Gajah H6, kastel A6, kuda G7, ingin meletakkan kuda di F5, kastel A1, sementara sepanjang jalur D, telah diblokir oleh kedua gajah. Walaupun ada kuda F5, terlebih dahulu menghindari ancaman kuda, dan hitam tidak memiliki pilihan terkecuali harus menerima hal paksaan F6, kastel menyerang menteri, C8. Setelah terjadi pertukaran pion, kastel B7, kita bermain di sepanjang fail A, dan barisan ke-8. Walaupun ada F menawarkan pertukaran kastel, benteng makan pion, kurasa sangat tidak logis. Kalau Anda tidak paham soal bangunan sekarang ini, yang sudah tidak memungkinkan hitam bisa bermain imbang ke depan. Namun, yang berbeda di sini kawan, penting untuk dipahami. Jika hitam dapat mengantisipasi serangan kita di sayap menteri, pada titik ini, semisalnya terlebih dahulu hitam pion A6, mengontrol petak B5. Tetap gajah ke E4. Gajah menyerang pion C5. Jika hitam melanjutkan menteri B6, itu akan terjadi langkah transposisi, kita akan bermain di sayap menteri. Saya mohon Anda bisa mengerti sedikit. Namun, jauh berbeda jika di sini hitam memilih kuda ke D7, melindungi pion. Jelas kalau sekarang struktur bangunan pion-pion hitam, sulit untuk Anda tembus. Kalau Anda memaksa serangan di sayap menteri, justru permainan akan berbalik arah. Namun, melihat situasi gelombang arah angin, yang sudah tidak memungkinkan, kita harus bisa memutar haluan, arah pertempuran di sisi timur, dengan H4. Dari sini lawan Anda akan kewalahan, melihat serangan setelah kita memutar haluan arah angin pertempuran. Jangankan pemain menengah, bahkan level Grandmaster, sulit membaca situasi sekarang ini. Jika hitam tidak mencegah pion itu, akan kita paksa dorong pion itu ke depan, tentu diwajibkan jawaban dari hitam, pion H5, mencegah laju pion H. Emang terlihat terasa suasana aman. Namun, saya kutip dari sebuah kisah langkah transposisi, dari Grandmaster Wilhelm Steinitz juara dunia pertama, yang memaksa bermain di sepanjang fail H. Emang terjadi pertumpahan darah setelah hitam makan pion, di mana menyerang kuda, fokus dengan tujuan arah angin. Rokade di sayap menteri, emang terasa berat setelah pion makan kuda, hindari untuk mengambil pion, fokus di sepanjang fail H, seperti menteri H2, memperkuat serangan. Sekarang coba kita menetralisir jawaban dari hitam. Walaupun hitam mencoba melawan arus seperti kastel B8, dia masih membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan. Dan kita mulai mendorong pion, emang sudah serba salah. Jika hitam makan pion, tentu ada ancaman skatmat yang harus direspon keras oleh hitam. Walaupun ada F6, ada gajah skat, memaksa terus langkah-langkah paksaan dari hitam, dan ujungnya hitam tewas mengenaskan. Nah, walaupun kita mencoba jawaban yang lain dari hitam,
tidak menerima pion. Dengan memajukan pion itu ke G5, kita mendorong pion di mana menyerang gajah. Setelah H8, terus pion itu maju, justru menargetkan raja. Setelah G7, juga kembali hitam terkena rudal balistik antara benua. Emang sudah serba salah. Walaupun di sini hitam mengembalikan kelebihan dia dengan memakan pion, kembali juga menciptakan kesulitan yang sama ke depan. Contoh, F5. Namun, sangatlah fatal jika Anda menerima pion makan potong. Anda dapat memanfaatkan kotak lemah G6 melalui menteri H5. Walaupun ada dengan hitam menawarkan pertukaran menteri makan skat, juga langkah selanjutnya sudah tidak bisa dihindari hitam skatmat. Sekarang kita coba jawaban yang lain dari hitam. Apakah dia bisa menahan arus setelah pada posisi ini? Walaupun hitam mencoba mencari langkah terbaik seperti menteri ke C7, menghindari pining dari kastel, agar kuda bisa aktif. Masih jawaban yang sama, pion itu maju ke depan, pion G5, bisa saja Anda melanjutkan pion H6. Namun, perhitungkan setelah menteri hitam berada di kotak C7, mengantisipasi hitam melakukan pertukaran gajah dengan pion E5. Jawaban yang lebih kuat benteng G1, menekan pion G5, menanti jawaban dari hitam gajah H6. Saatnya Anda tangkap pion F3, F6, memperkuat posisi pion G5. Sudah saatnya kita melakukan pertukaran besar-besaran, agar posisi sayap raja bisa terbuka. Setelah menteri E2, hitam tidak dapat membendung gajah. Walaupun ada benteng ke F5, itu hanyalah jangka pendek. Opsi terbaik dari hitam, raja lari dari kenyataan pahit. Pion maju, menekan raja. Opsi terbaik dari hitam raja ke E8. Pion makan skat. Setelah terjadi serangkaian langkah, emang sekarang kalau kita lihat, tenaga material masih sebanding. Namun, kita memiliki pion bebas yang akan diproduksi. Apalagi posisi raja hitam dalam keadaan terpampang, makanya saya sering paparkan kepada Anda, agar selalu berpikir membawa permainan ke babak akhir. Sekarang kita coba periksa jawaban dari hitam tidak memilih kuda ke D5, karena kita akan menggunakan menteri hitam menjadi tameng. Bagaimana jika hitam memilih kuda D7, menciptakan suasana baru, dengan petak lemah di kotak E6. Namun, kuncinya perlu Anda pahami ada dengan pion H7. Kita boleh memajukan pion H4, terlebih dahulu memaksa hitam mendorong pion ke H5, mencegah laju pion, lalu disusul pion ke E6, sebuah langkah rumus. Karena kita telah memancing hitam untuk menghentikan laju pion H, kalau tidak dihentikan tentu pion itu akan maju. Coba pikirkan secara logika, jika pion hitam yang satu lagi masih berada di kotak H7, tidak akan bisa Anda masuk dengan petak lemah hitam. Saya harapkan saudara bisa mengerti sedikit. Nah, jika hitam makan pion, tentu kita akan melanjutkan gajah makan pion, membuat sayap hitam mengalami kehancuran total. Walaupun hitam dapat menetralisir hal itu, dengan memindahkan kuda, pion makan skat, benteng makan, gajah makan pion, tempo menawarkan pertukaran menteri, dan membidik kastel. Setelah terjadi serangkaian langkah, permasalahannya, selain kita unggul material, posisi hitam mengalami tekanan yang sangat tinggi. Nah, dua jawaban dari hitam sudah kita paparkan, di mana Anda harus bermain. Jika kuda ke D7, akan menciptakan petak lemah. Jika kuda ke D5, kita akan menggunakan menteri hitam menjadi tameng. Namun, ada satu lagi yang perlu kita telusuri jawaban dari hitam, kuda ke H5. Langkah ini sering dipilih oleh Grandmaster, sebuah langkah rumus dari hitam, untuk menghentikan kita kemungkinan bermain di sepanjang fail H. Saatnya kita berpikir melakukan rokade, kuda C6, dan kita juga melakukan langkah perkembangan, menteri C7, ingin memberikan peluang bagi benteng merebut sepanjang fail D. Dan kita menghindari menteri di sepanjang fail D. Sekarang solid bagi kita untuk bisa bermain di sepanjang fail D, karena hitam telah mempersiapkan diri di situ. Sementara setrum harus kita usahakan kunci total, agar gajah Fianchetto hitam tidak keluar dari sarang harimau. Sekarang coba uji kemampuan Anda, bagaimana cara Anda menggunakan metode teori, dalam memecahkan sebuah rumus di atas. Tulis di bawah kolom komentar, jangan sungkan untuk menguji kemampuan Anda, saya akan coba usahakan berikan penilaian di komentar Anda. Walaupun Anda coba mencari jalan alternatif seperti komputer, Anda tidak akan menemukan jawabannya di sana, karena yang saya uji Anda, bicara soal teori, memecahkan sebuah rumus dalam kesulitan, karena rumus di atas, saya akan lanjutkan ke depan.
sehingga Anda dapat melihat apakah teori, komentar Anda benar, kurang dalam 48 jam, setelah video ini tampil di layar handphone saudara.